Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Berikutnya nama Allah Al-Karimul Akram. Al-Karim, Tuhan yang maha mulia, sempurna kemuliaannya ya dalam hal kebaikan yang sempurna daripada Tuhan yang maha mulia. Inilah nama Al-Karim. Kita artikan dalam bahasa Indonesia Al-Karim, dermawan. Orang baik itu namanya orang karim, ya, dermawan. Maka Allah Jalla wa'ala namanya Al-Karim, dia Tuhan pemilik kedermawanan, yang maha dermawan, yang begitu sempurnanya kedermawanannya. Amma al-Karim faqad warada fi thalathati mawadi'. Adapun nama Al-Karim ya ataupun Al-Akram. Adapun nama Al-Karim terdapat dalam 3 tempat dalam Quran. Pertama dalam surah An-Naml ayat 40. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, hakikat kesyukuran tersebut kembali kepada dirinya. Wa man kafara, barang siapa yang kufur dengan nikmat tersebut, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Tuhanku dialah Tuhan yang maha kaya lagi maha dermawan, maha mulia. Kemudian dalam ayat lainnya dalam surah Al-Fitar, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu? Ya, apa yang membuat engkau tertipu dari Tuhanmu yang maha mulia? Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, fata'alallahul malikul haqq, maha tinggilah dia Tuhan, Raja yang hak, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia semata. Rabbul arsyil karim, Tuhan pemilik arsy yang agung. Rabbul arsyil karimi kalau dibaca dengan kasrah, kalau dibaca dengan rafa', Rabbul arsyil karimu, ialah Tuhan yang maha agung, pemilik arsy. Ala qira'ati man qara bi raf'il karim ala annahu sifatun lirraf'. Bisa dibaca Rabbul arsyil karimu, berarti al-karim sifat Allah, ialah Tuhan yang mulia pemilik arsy, atau Rabbul arsyil karimi bil jar, artinya dialah Tuhan pemilik arsy yang agung. Naam. Wa amma al-akram faqad warada fi mawdi'in wahid, wa huwa qawlu ta'ala iqra' wa rabbukal akram. Adapun nama Al-Akram, dan nama Allah ada Karim, ada Al-Akram. Al-Akram dalam bahasa Indonesia ya ismu tafdhil, bermakna yang paling mulia, yang paling dermawan. Al-Akram, Karim dermawan, Al-Akram yang paling dermawan. Dan dialah Allah yang mulia dan yang paling mulia, yang dermawan, yang paling dermawan. Terdapat dalam satu ayat dalam surat Al-Alaq, Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah Tuhan yang maha mulia, yang paling mulia. Makna Al-Karim huwa al-kathirul 'azimun nafa'. Maknanya adalah yang begitu dahsyat, begitu besar ya manfaat yang dia berikan. Bahwa min kulli syai'in ahsanuhu, yang paling sempurna dari segala sesuatu pemberian. Ya, pemberian itu ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Diberi juga
Maka Al-Karim adalah Tuhan yang memberikan yang paling sempurna daripada segala macam apa yang dibutuhkan makhluknya. Ya, ini makna Al-Karim. Wa min kulli syai'in ahsanuhu afdaluh. Pemberian yang paling sempurna dari segala sisi, yang tepat sasaran, ya, yang layak. Wallahu subhanahu wasafa nafsahu bil karami kama fil ayatil mutaqaddimah. Allah menyifati dirinya dengan sifat dermawan, mulia, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat yang tadi dibaca. Ya, jadi al-karam intinya adalah segala pemberian yang sempurna dalam segala sisi. Maka Allah memiliki sifat al-karam. Al-karam namanya karim karena sempurnanya pemberiannya. Begitu banyak yang dia berikan kepada makhluk. Wa wasafa kalamahu bil karam, dan Allah pun juga menyifati perkataannya Quran dengan kata-kata karam. Ya, yang mulia, ada sempurna, ya, segala petunjuk yang terdapat dalamnya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia Al-Quran yang karim, yang mulia. Ya, maknanya kathirul khair, dalamnya segala macam bentuk kebaikan yang banyak. Ghazirul ilmi, ilmu yang begitu luas. Fa kullu khairin wa ilmin innama yustafadu minal Qur'an, segala kebaikan dan semua ilmu hakikatnya terambil daripada Quran. Karena itulah Quran disifati dengan karim. Jadi makna karam itu yang banyak, secara utuh sempurna. Allah menyifati dirinya karim karena begitu banyaknya pemberiannya yang tak pernah terhingga. Allah menyifati Qur'annya dengan karim karena begitu banyak dalamnya kebaikan yang sempurna, tak butuh kepada selain daripada Quran. Wa wasafa 'arsyahu bidzalika kama fi qouli ta'ala. Allah pun menyifati 'arsy dengan kata-kata Al-Karim. Allah berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haq", Maha tinggilah Tuhan. Dialah Raja yang hak, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, Rabbul Arsyil Karim. Dialah Tuhan pemilik arsy yang Al-Karim, mulia. Ya, disifati arsy dengan kata-kata mulia. Ala qira'ati man qara'a bil kasri, ketika Al-Karim dibariskan dengan baris kasrah, ala annahu sifatun lil arsy, sebagai sifat arsy, maka sifat arsy adalah karim. Maknanya husnul mandhar bahiyyu syakal, menunjukkan betapa sempurnanya keindahan arsy, keelokan arsy, ya, tak terhingga, tak dapat disifati betapa indahnya arsy, keagungan arsy. Inilah yang dikatakan arsy dengan kata-kata Al-Karim. Wa wasafa bidzalika thawabahu al-'azim wa na'imahu al-muqim. Allah juga menyifati ganjaran yang akan Dia berikan kelak, kenikmatan yang akan Dia berikan kelak. Alladzi a'addahu li'ibadil mu'minin, yang Dia siapkan untuk hamba-hamba yang beriman. Ya, Allah berfirman, lahum darajatun inda rabbihim, mereka memiliki kedudukan, derajat di sisi Tuhan mereka, wa maghfirah, bagi mereka disiapkan ampunan, wa rizqun karim, bagi mereka disiapkan rezeki yang mulia. Karena rezeki tersebut rezeki yang paling banyak, yang paling utuh, tak pernah berkurang. Makanya disebut dengan nama rizqun karim. Rezeki di dunia berkurang, tak utuh, tak sempurna. Ya, rezeki buah-buahan tak utuh, tak sempurna. Kadang di antara buah yang banyak ada 1-2 yang busuk. Ya, adapun di akhirat tak ada, semuanya sempurna. Rizqun karim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, sekiranya kalian mampu menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan
ya kemuliaan. Wal mudkhalul karim huwa at-tayyibul hasan. Ya, al-mudkhal tempat masuk yang baik adalah tempat masuk berupa surga al-hasan yang begitu indahnya, as-salim minal afat, yang selamat daripada segala macam cacat, wal ahad, segala macam keburukan. Wa minal humum, surga yang selamat daripada kesedihan, wal ahzan, kegalauan. Wa minal munghisat, daripada segala yang mengurangi kenikmatan, wal mukaddirat, yang mengeruhkan kehidupan. Karena itu disebut dengan kata-kata mudkhalan karima, tempat yang begitu ya, karim, begitu baik, dalamnya sempurna segala macam kebaikan, utuh, tak pernah berkurang. Tak ada padanya kesedihan, tak ada padanya penderitaan, tak ada kegalauan. Inilah namanya surga, tempat yang sempurna. Tak sebagaimana dunia yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan kejelekan, kenikmatannya bercampur dengan kotoran-kotoran kehidupan. Al-munqisat, kegembiraannya bercampur dengan kesedihan. Ya, tak ada yang utuh. Gembira, beli handphone yang paling terbaru, seminggu udah sedih dia. Kenapa? Udah muncul handphone lebih baru lagi. Sebulan senang dapat istri baru. Setelah sebulan, banyaklah istri orang lebih paten daripada istriku. Munqisat, sempurna di negeri akhirat, tak sempurna di dunia ini. Semua tak pernah sempurna utuh. Ya, dalam segala hal. ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره كما في قول تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. Jadi arti karim hakikatnya adalah yang banyak, yang sempurna kebaikannya. Allah sifati juga ya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan, tanaman-tanaman, biji-bijian dengan sifat karim, yang sempurna padanya kebaikannya, jadi makanan bagi manusia. Allah berfirman, wasafa bidzalika ma kathura khairuhu wa hasuna manzaruhu min an-nabatat. Allah sifati pula kebaikan-kebaikan yang banyak, pemandangan yang elok dari tumbuh-tumbuhan yang begitu indah, ya, dan lain-lainnya. Lihatlah betapa indahnya tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, apalagi ketika ditanam dengan rapi. Lihatlah kebun-kebun teh ditata begitu indahnya, eloknya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pematang sawah yang berjenjang-jenjang. Lihat, indah sekali. Kebun-kebun anggur yang begitu indah. Kama fi qouli ta'ala, Allah menyebutkan awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Tidakkah manusia melihat, berpikir dan sadar siapa Allah yang layak mereka sembah? Tidakkah mereka melihat ke bumi? Kam ambatna fiha, berapa banyak kami tumbuhkan pada bumi ini, min kulli zawjin karim, dari segala macam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan yang begitu eloknya. Setiap tumbuhan rupanya ada jantannya juga, ada betinanya. Bukan manusia aja. Ya, yang jantan inilah yang membuah yang betina, menghasilkan serbuk-serbuk yang dengannya dia akan membuahkan yang betina. Allahu Akbar. Supaya bisa terjadi pembuahan, Allah kirimkan angin. Allah mengatakan wa arsalnar riyaha lawaqih. Kami kirimkan angin untuk ya menyempurnakan penyerbukan buah-buahan. Maka putik-putik jantan ini diterbangkan angin hingga di tempat-tempat pohon-pohon yang betina,
tumbuhlah ketika itu buah-buahannya. Subhanallah. Allah yang pasangkan. Jadi, ya, indahlah buah-buah tersebut, luar biasa menawan. Ya, kadang-kadang melalui perantara apa Allah kawinkan buah-buahan ini, kawinkan tumbuh-tumbuhan ini? Perantara lebah, hewan. Allahu Akbar. Wa lafdzul karam. Kita masih membahas tentang nama Allah Al-Karimu Al-Akram. Al-Karimu, ya, dalam bahasa Arab sighah mubalaghah Al-Karim. Artinya zat yang terus-menerus memberikan karam. Al-karam, kedermawanan. Jadi lafzul karam, ungkapan al-karam adalah merupakan lafaz jami'un lil mahasini wal mahamid. Nama Allah Al-Karim dari sifatnya Al-Karam. Al-Karam maknanya adalah sifat yang mengumpulkan segala macam bentuk al-mahasin, kebaikan-kebaikan, wal mahamid, dan segala macam bentuk pujian-pujian. La yuradu bihi mujarradul i'ta'. Bukanlah makna al-karam hanya sekedar maknanya memberi. Balil i'ta' min tamami ma'nahu. Bahkan memberi itu adalah satu rangkaian daripada banyaknya, ya, makna karam. Jadi antara makna al-karam adalah memberi. Bukanlah makna karam memberi itu sepenuh, tapi memberi bagian daripada sifat karamnya Allah Subhanahu wa taala. Walidha warada an ahli ilmi fi makna hadzal ismi aqwalun adidah. Karena itulah terdapat penjelasan daripada para ulama ketika menjelaskan makna nama ini, nama Allah Al-Karim, sifatnya Al-Karam, aqwalun adidah. Banyak sekali, ya, definisi ulama ketika mendefinisikan makna Al-Karam dari nama Allah Al-Karim. Faqila di antaranya, na'am. Ya, di antara maknanya kata para ulama katsirul khairi wal ata', yang banyak sekali kebaikannya dan banyak sekali memberi. Itulah makna karam. Qila, ada yang mengatakan maknanya adalah ad-daimu bil khair, yang selalu dengan kebaikan. Selalu dengan kebaikan. Wa qila alladhi lahu qadrun 'azim wa sya'nun kabir. Ada yang mendefinisikan al-karam adalah zat yang memiliki qadrun 'azim, keagungan, kekuasaan yang agung, wa sya'nun kabir, memiliki perkara yang besar. Di antara makna al-karam, maknanya kata mereka al-munazzah, yang suci, anin naqais wal afat, dari segala macam kekurangan dan celah, aib. Di antaranya kata para makna al-karim, ya, sifatnya al-karam, al-mukrimu, dialah yang senantiasa memuliakan, al-mun'im, memberikan nikmat, al-mutafaddil, menganugerahkan. Nah, waqila, di antaranya kata ulama makna al-karam dalam nama Allah Al-Karim, alladzi yu'ti la li'iwadin, dia yang senantiasa memberi, tidak berharap balas, tanpa ada ganti. Orang memberi mengharapkan gantinya. Ya, orang itu ketika memberi mengharapkan gantinya. Orang tua memberikan kepada anaknya harta benda, mengharapkan gantinya apa? Bakti kepadanya. Kelak ketika tua mereka yang membelanya. Ini ada ganti, ada harapan. Allah memberi kita, apa diharapkan daripada kita? Dia Tuhan Maha Kaya. Ya, ibadah kita harus diharapkan Allah. Allah tak butuh ibadah kita. Dia Maha Kaya. Inilah makna Al-Karim. Qila alladhi yu'ti, na'am. Di antara makna al-karam, nama Allah Al-Karim dari sifatnya karam, maknanya adalah alladhi yu'ti, ya, li ghairi sababin, dialah yang memberi tanpa sebab. Karena orang itu memberi ada sebab. Kenapa dia memberi? Ya, dengan memberi ini aku dapat segala hajatku. Ya, orang itu memberi ada sesuatu diharapkannya. Ada sebabnya mengapa dia beri. Ya,
dia berharap balas. Tak ada orang memberi begitu saja. Ya, bagaimana Ustaz orang yang memberi sedekah? Ada sebabnya. Kenapa dia beri sedekah? Sebabnya pertama, berharap balasan daripada Allah. Kedua, berharap diberkahi hartanya, diperbanyak hartanya. Ada sesuatu sebab Allah memberikan kepada kita tiap hari rezeki. Apa sebabnya? Tak ada. Karena rahmatnya semata. Jalla fi'ula. Ya, di antara makna Al-Karim, nama Allah Al-Karim memiliki sifat karam mulia, alladzi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaj. Dialah Tuhan yang memberikan kepada segenap makhluknya apa yang dibutuhkan makhluknya dan apa yang tak dibutuhkan makhluknya. Dia beri kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan, yang tidak kita butuhkan. Yang kita minta, yang tidak kita minta diberinya. Ya. Andai kata kita hanya diberikan Allah terhadap apa yang kita minta, banyak terluput kebaikan-kebaikan. Karena kita tak tahu sepenuhnya kebaikan. Ya. Kalau andai kata Allah suruh kita, nah tulis satu faktor, kau minta apa? Banyak yang terluput dalam hidup kita ini. Mintalah apa yang kau mau, minta ini, minta itu, minta itu. Banyak yang terluput. Lupa kita minta oksigen, mati kita. Lupa minta jantung itu tetap berdetak, mati. Tulislah apa yang kau minta. Karena itulah dalam hadis yang sahih itu, kisah orang terakhir masuk surga, ketika Allah suruh dia minta. Dia minta segala sesuatu. Kata Allah, kayaknya sudah, wahai Tuhan. Kau minta lagi lah, minta lagi. Sudah Tuhan. Minta lagi lah, kayaknya udah habis, semua udah aku minta. Bagaimana dengan ini? Oh iya, itu aku lupa ya Tuhan, masukkan. Ini, itu aku lupa juga, masukkan. Ini Allah ingatkan berbagai macam nikmat yang dia lupa minta. Itu juga Allah. Setelah itu, apa lagi? Kayaknya udah semua Tuhan. Minta lagi, kau pikirkan. Mintanya lagi, minta. Habis, kayaknya udah semua aku minta. Bagaimana yang ini? Oh itu aku lupa Tuhan, masukkan. Kita tuh kok disuruh Allah minta segala yang kita hajatkan, banyak yang terluput. Ya, tapi Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang tak kita minta untuk kemaslahatan kita. Jalla fi'ula. Wa qila alladhi wa'ada wa waffa. Di antara makna Al-Karim, dialah Tuhan yang ketika berjanji dia akan tepati janjinya. Wa qila, di antara maknanya alladzi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghira au kabira. Dialah Tuhan yang naik kepadanya doa-doa manusia, hajat-hajat manusia, baik hajat yang besar ataupun hajat yang kecil, naik kepadanya. Wa qila makna Al-Karim, maknanya adalah alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi, yang tak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya, bernaung kepadanya. Subhanallah. Kalau kita berlindung kepadanya tak pernah sia-sia. Dia akan lindungi kita dari kejahatan jin, dari kejahatan manusia, tempat kita berlindung, yang membuat kita menjadi yakin dengan dia. Subhanallah. Ya, saya dulu pernah bawa mobil jalan, ya, sepanjang Sumatera itu sampai ke Jakarta. Kami lewati jalan-jalan yang mengerikan. Singgah kami di jalan, kita makan malam, tanya, gini jalannya gimana nih Pak? Ini jalannya bahaya, begini. Banyak di sini korban. Pulang tak mungkin, kita memang jalan terus dalam kondisi kita ya khawatir, takut. Tak ada yang menenangkan kita kecuali Allah. Udah Pak, insya Allah aman. Bismillah, kami tawakal aja. Jalan aman sampai kita di sini, bertemu kita kembali. Subhanallah. Banyak orang yang subhanallah hidupnya itu tak tentram karena dia lupa ada Allah tempat berlindung. Jadi inilah makna Al-Karim, alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaih, yang tak pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Ya, di antara maknanya kata para ulama, alladzi yatajawazu 'anil dzunub,
Makna Al-Karim dialah Tuhan yang memaafkan dosa-dosa manusia, wa yaghfiru sayyi'at, menghapuskan kejelekan-kejelekan manusia. Ila ghairi dzalika mimma qila fi ma'na hadzal ismil 'azim. Ya, dan makna-makna lainnya yang disebutkan ulama ketika mendefinisikan nama Allah yang agung ini, nama Al-Karim. Wa kullu dzalika haqqun. Dan semuanya nama tersebut dan semua tafsir itu benar, tak bertentangan satu sama lain. Lianna hadzal isma min al-asma'il husna ad-dallati ala ma'anin 'adidatin la ala ma'na mufradin. Karena nama Allah Al-Karim ini adalah merupakan satu nama yang mencakup banyak makna. Nama-nama Allah itu ada yang hanya satu makna, ada yang mencakup banyak makna. Wa idza tabarta jami'a ma qila fi ma'na hadzal ismi alimta anna alladhi wajaba lillahi ta'ala min dzalika la yuhsa min jala'ilil ma'ani wa karaimil awsaf. Ya, jika engkau mengetahui segala definisi yang disebutkan ulama tentang makna namanya yang agung ini Al-Karim, maka engkau pun tahu bahwasanya ada hal-hal yang wajib diberikan untuk Allah tabaraka taala. Ya, min dzalika la yuhsa min jala'il ma'ani, ya, yang tak dapat dihitung dihingga banyak kewajiban kita harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu luasnya makna namanya Al-Karim. Ya, alangkah banyaknya sifat-sifat yang terkandung dalam nama Allah Al-Karim, layak kita beribadah kepadanya. Wa idza qulna Al-Karimu huwa al-katsirul khairi wal 'ata'i faman aktsaru khairan min Allah li'umumi qudratihi wa sa'ati 'ata'ihi balil khairu kulluhu fi yadayhi. Jika kita katakan nama Allah Al-Karim, maknanya adalah al-katsirul khair wal 'ata', yang banyak memberi. Al-katsirul khair, banyak kebaikan dan banyak memberi. Maka pertanyaannya, siapakah makhluk, siapakah selain Allah yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah? Tak ada. Makhluk banyak yang baik, ya, tapi bandingkan dengan Allah tak bisa dibandingkan. Ya, karena keterbatasan makhluk. Allah tak punya keterbatasan, li'umumi qudratihi. Karena kehendak Allah, kekuasaannya begitu luas. Wasi'ati 'ata'ih, pemberiannya begitu luas. Ya, bahkan segala kebaikan ada pada tangan Allah. Kalaupun seluruh manusia minta, ya, apa yang mereka minta, maka tak akan pernah berkurang kekayaan Allah Jalla wa'ala, kecuali bagaikan jarum dimasukkan ke dalam lautan, ditarik ke atas, yang menempel itulah di jarum yang berkurang dari samudra kebaikan Allah Jalla wa'ala. Wa idza qulna innahu ad-da'imu bil khairi fadzalika bil haqiqati lillahi wahdah fa inna kulla shay'in yanqati'u illa Allah wa ihsanah fa innahu da'imun muttasilun fid dunya wal akhirah. Jika dikatakan makna Al-Karim ad-da'imu bil khair, yang senantiasa selama-lamanya dengan kebaikan, maka itu layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Fa inna kulla syai'in yanqati', karena segala sesuatu akan terputus kebaikannya. Orang terputus kebaikannya ketika dia meninggal, tak bisa lagi berbuat. Meski ada amalan yang berketerusan ganjarannya, tapi kebaikannya terputus dengan kematiannya. Ya. Adapun Allah tak pernah terputus. Ya, kebaikan Allah tak pernah terputus selama-lamanya. Fa innahu da'imun muttasilun fid dunya wal akhirah. Dalam segala keadaan di dunia maupun di akhirat. Sejak dalam alam arwah, Allah senantiasa meliputi kita dengan kebaikan. Dalam alam arwah yang kita tak tahu entah di mana, negeri antah berantah, tatkala kita belum ada, ya, dia kumpulkan roh-roh manusia, dia persaksikan atas mereka dialah Tuhan, dan mereka pun mengakui. Pindah dari alam arwah, ditiupkan arwah tersebut ke dalam janin. Ketika berusia 100, ya, 20 hari, apakah putus kebaikan Allah? Tak putus. Bahkan sebelum berusia 120 hari pun tak putus kebaikan Allah. Bagaimana Allah buat sehingga sperma itu ada yang berhasil masuk ke dalam dinding rahim, menempel dengan proses panjang.
dengan kebaikan Allah hanya masuk 1, 2. Bayangkan jika seluruhnya masuk, mau berapa ribu anak manusia, pecah perut sang ibu. Kalau semuanya jadi, pecah, tak sanggup. Kadang-kadang 3, 4, itu jarang. 5 lebih jarang. Rata-rata 1, 2. Subhanallah. Lahirlah 2 anak kembar, setengah mati ngurusinya, 3 lebih setengah mati lagi. Itulah berkembang biak manusia. Bayangkan kalau ikan Allah buat perkembang biakannya sebagaimana kita, tak makan ikan bakar kita. Ikan tuh, subhanallah, spermanya menjadi telur beribu telurnya. Satu ikan menghasilkan ribuan telur. Beratus telur itu menjadi anak. Kalaulah ikan seperti kita, Syekh Ibrahim tak makan ikan bakar. Subhanallah. Tapi dia buat satu ikan itu menghasilkan telur beratus, kadang beribu telurnya. Satu ikan. Jadi semuanya. Enak Ustaz kalau punya anak banyak. Sekali jadi 1000. Subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa muttasilun selama-lamanya. Dalam alam janin pun Allah senantiasa tak pernah melepaskan kebaikannya. Dia buat dinding-dinding melapisi sang janin. Dia buat tali pusar yang terus-menerus mengirim kepada sang anak makanan. Keluar dari janin, dia dilengkapi dengan susu. Sampai kita mati. Tak pernah berkurang kebaikan Allah. وإذا قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير فالله جل وعلا لا يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. Jika kita mengatakan Al-Karim huwa alladhi qadrun azim, makna Al-Karim dialah memiliki kekuasaan yang agung, kedudukan, nilai yang begitu dahsyatnya. Qadrun azimun wa sya'nun kabir, dialah pemilik urusan yang paling besar. Fallahu jalla wa ala la yuqaddaru qadruhu. Allah itu tidaklah dapat diliputi kekuasaannya. Wala yudrikul ibadu kunha sifatih. Tak akan pernah ada hamba yang dapat meliputi hakikat semua sifatnya. Wa kamali nu'utih, kesempurnaan semua sifat-sifatnya. Hari kiamat itu kita melihat Allah, tapi tak pernah Allah mengatakan kita dapat mengetahui Allah dengan sepenuhnya. La yudrikuhul absaru. Penglihatan mata kita tak pernah meliputi Allah sepenuhnya. Wa huwa yudrikul absara. Tapi dia meliputi segala sesuatu yang terlihat dengan pandangan matanya. Kita tak dapat meliputi Allah. Ya. Jangankan Allah, kita melihat di depan kita manusia saja. Enggak usah manusia, diri kita. Berdiri di kaca, lihat wajah di kaca. Tak pernah kita dapat sempurna meliputi ilmu tentang diri kita. Tengok rambut, berapa lah jumlah rambut kalau jadi beruban nih? Bisa? Ada yang tahu berapa rambut yang telah beruban? Diri kita saja tak dapat kita liputi. Kita lihat bulan, seolah-olah indah dari jauh. Ya, tapi kita tak meliputi apa yang ada di bulan. Apa yang dibalik bulan sebelah sana yang tak terlihat. Bagaimana keadaan sebenarnya? Tak dapat kita meliputinya. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Ya. Jika kita mengatakan nama Allah Al-Karim, maknanya adalah Al-Munazzahu 'anil naqais. Yang dia suci dari segala macam kekurangan, wal afat, dari segala macam aib, celah, cacat. Fahuwa Allah wahdahu bil haqiqah. Maka itu layak di sana Allah sebenar-benarnya. Al-Quddusus Salam, dialah Tuhan Al-Quddus yang maha suci. As-Salam, yang selamat dari segala macam bentuk cacat, celah yang dituduhkan kepadanya. Orang Yahudi menuduh Allah itu fakir. Kok begitu? Ya, Allah itu minta-minta kepada manusia, minjam kepada manusia. Yang minjam itu yang fakir, kata Yahudi. Terkutuklah Yahudi. Kata mereka Allah itu Tuhan miskin.
Kenapa? Dia minjam-minjam kepada manusia. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Lihat kata Tuhan kalian. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Lihat, Tuhan yang meminjam, Tuhan yang miskin. A'udzubillahi min dzalik. Ini ungkapan Yahudi. Subhanallah. Allah itu mengatakan meminjam, semua yang ada pada kita milik siapa sebenarnya? Milik dia. Bagaimana dikatakan dia fakir? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Inilah orang yang itu selalu melecehkan Allah Jalla wa Ala. Turun ayat kepada kita orang-orang mukmin, mereka dengar, lihatlah Tuhan Muhammad fakir, minta-minta. Maka Allah SWT mengatakan, ya, terkutuklah mereka yang mengatakan Allah itu fakir, kami kaya. Bahasa meminjam adalah bahasa yang paling santun. Agar manusia paham apa yang diinfakkan pasti dikembalikan berlipat ganda. Bukanlah Allah itu fakir. Allah mampu menjadikan gunung-gunung menjadi emas. Tapi Allah ingin mendidik manusia, mengajari manusia agar berkasih sayang, agar muncul kecintaan antara fakir dan miskin. Kuatlah hubungan antara mereka. Andai kata Allah buat semua orang kaya, habis, hancur alam raya ini. Percaya atau tidak? Kehidupan berhenti kalau semua orang kaya. Semua orang tak butuh yang lain, kehidupan berhenti. Dan itu mustahil. Tegak kehidupan karena Allah telah membuat manusia bertingkat-tingkat. Berbeda-beda keahlian, berbeda-beda kepandaian, berbeda-beda profesi. Tegaklah kehidupan. Ya, yang ini butuh kepada yang itu butuh kepada yang ini, saling membutuhkan. Dengan itulah tegak kehidupan. Kalau semuanya tak butuh lain, habis kehidupan ini. Subhanallah. Karena itulah tak turun hujan emas. Kalau turun hujan emas, habis kehidupan. Tak ada lagi orang yang mau bekerja. Tak ada yang mau bekerja, berhentilah kehidupan. Denyut kehidupan berhenti. Kalaulah hujan yang tiap hari turun sekarang Allah turunkan dalam bentuk butiran-butiran emas. Karena itulah Allah mengatakan, "Wala basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw." Sekiranya rezeki Allah lapangkan secara keseluruhan kepada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzil biqadar, tapi dia turunkan dengan ketentuan. Hujan itu saja turun dengan ketentuan. Kalau Allah hujan diturunkan tanpa ketentuan sebagaimana pada masa Nabi siapa? Nuh. Tenggelam, bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Tapi dia turunkan rahmatnya biqadarin, dengan takaran yang memang semuanya mengandung hikmah. Bayangkan sajalah lebat hujan di Batam nih, bentar aja jalan-jalan itu tertutup air, banjir. Dibuat baik-baik pun segala macam saluran-saluran air. Kalaulah hujannya lebat, subhanallah, tak tertampung ke laut. Apalagi lautnya ketika sedang pasang. Buang ke laut, laut pun tak mau menerima. Ya, kadang-kadang Masya Allah, Allah takar tuh hujan turunnya. Supaya tak binasa penduduk Batam ini. Ditakar turunnya hujan. Deras ya. Coba derasnya 24 jam, tak berkurang. Dah berenang-renang kita ngaji nanti. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Karim, Al-Munazzah 'anil naqais wal 'uyub wal afat. Tuhan yang Maha Suci, karena itu namanya Al-Quddus. Al-Quddus mana? Yang Maha Suci dari segala macam nisbatkan kepadanya. Yahudi mengatakan Allah itu kikir. Ya, Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Nasara mengatakan Tuhan Allah itu punya anak. Kita katakan Quddus, Maha Suci daripada apa yang mereka katakan. Subhanah, Maha Suci dia, tak butuh dia anak. Assalam, selamat daripada segala macam aib, cacat yang disandangkan kepada Allah. Kata mereka Allah punya istri, tak guna bagi Allah istri. Punya anak, tak guna bagi Allah anak. Tak pernah sedikit pun ada cacat celah dalam semua sifat-sifatnya.
Nah, jika kita mengatakan Al-Karim, maknanya Al-Mukrim yang memuliakan, Al-Mun'im yang memberikan nikmat, Al-Mutafaddil yang menganugerahkan. Maka famanil mukrimul mun'imul mutafaddilu illallah. Adakah selain Tuhan yang senantiasa memuliakan, memberikan nikmat, mencurahkan anugerah? Adakah selain Tuhan Allah? Tak ada. Yang terus menerus tak pernah berkeputusan kepada seluruh makhluknya. Ya, kadang-kadang kita berikan nikmat kepada orang tapi tak berketerusan. Itu pun dengan adanya tendensi harapan. Ya. Tapi Allah, apa yang diharapkannya daripada makhluk yang hina? Di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Di tanganlah semua kekayaan yang dikandung oleh alam semesta ini. Wal fadlu kulluhu biyadaihi. Semua keutamaan itu ada di tangannya. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki kemuliaan. Dialah Tuhan pemilik segala macam anugerah yang agung. Bila tidak Allah muliakan seseorang, siapakah yang mampu memuliakannya? Dialah yang memuliakan seseorang, menghinakan seseorang. Ya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa dihinakan Allah, takkan ada yang mampu memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena itulah kalau kita mau cari kemuliaan, bukan mencari kemuliaan pada makhluk. Mintalah kemuliaan kepada pemilik kemuliaan. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Orang mencari kemuliaan daripada makhluk. Banyak-banyak selfie agar dimuliakan orang, dipuji orang. Banyak-banyak berinfak agar dimuliakan orang. Banyak-banyak berbuat kebaikan untuk dipuji orang. Jika kita tafsirkan ma'an al-karim, alladhi yu'ti la li'iwad, yang memberi sesuatu tanpa balas, tanpa imbalan, maka tak ada yang semacam ini kecuali Allah semata. Tadi sudah kita bahas. Semua orang berharap imbalan. Semua orang. Bahkan dalam beramal ibadah pun dia berharap imbalan dari Allah. Allah, apa yang diharapkannya daripada kita? Tak ada. Kenapa? Al-khalqu khalqu, seluruh makhluk ciptaannya. Wal mulku mulku, semua kerajaan miliknya. Wala yablughul ibad naf'ahu bisyai'in. Manusia tak bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah. Fahuwal ghaniyyu, dialah Tuhan Maha Kaya, tak butuh manfaat apapun dari kita. Jadi solat kita ini, Ustaz, ini untukmu. Manfaatnya kau tujukan untuk Allah, bukanlah Allah mengambil manfaat daripada solatmu, tak ada. Al-ghaniyyu al-hamid, yang Maha Kaya tapi maha terpuji pula. Sudah maha kaya, maha terpuji. Karena kalau maha kaya, banyak orang kaya tapi tidak terpuji. Allah kaya dan terpuji. Nah, jika kita katakan maknanya Al-Karim alladhi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa ada sebab, maka itu hanya layak untuk Allah semata yang memberikan kepada manusia tanpa mereka minta. Ya, dialah yang memberikan kepada makhluknya berbagai nikmat. Allah yang melapangkan bagi mereka berbagai macam pemberian sebagai bentuk tafaddulan minhu wa karaman, sebagai bentuk anugerahnya, kebaikannya semata. Diberikannya lah kepada berbagai macam kebutuhan kita. Subhanallah. Maka layak Allah itu dicintai. Karena itulah ibadah yang tertinggi adalah ibadah yang menggabungkan antara hubbun kamil, kecintaan yang penuh, wa dhullun tam, kehinaan yang sempurna. Inilah dia poros ibadah, mencapai kesempurnaannya. Cintalah dengannya sebab kehidupan ini pun ada. Tegaknya langit dan bumi karena cinta. Cinta ini dahsyat memang, Masya Allah. Karena cinta Allah lah dia tegakkan langit dan bumi. Dia terbitkan matahari, dia tenggelamkan. Dia terbitkan bulan, tenggelamkan.
Dia terbitkan bintang-bintang semuanya dengan sebab cintanya kepada makhluk. Ar-Rahmanir Rahim. Bayangkan itu matahari yang diciptakan untuk kita loh. Allahu Akbar. Bulan diciptakan untuk kita. Semua Allah tundukkan untuk kita. Bintang-bintang itu hiasan untuk siapa? Kita. Layak dia dicintai. Tapi sayang memang cinta kita begitu dangkalnya kepadanya, karena tertutup dengan kebodohan kita tentang hakikat dia Jalla fi'ula. Ketika cinta ini bertambah sesuai dengan bertambahnya ilmu tentangnya, ya, ketika itu akan semakin nikmatlah hidup manusia. Karena itulah yang paling nikmat hidupnya adalah orang-orang yang sempurna cintanya kepada Allah. Hidup siapa itu? Para nabi. Sempurna. Di bawah nabi, para wali-walinya. Orang-orang saleh. As-siddiqin. Syuhada, as-salihin. Tak pernah mereka galau. Subhanallah. Ya. Memang mereka hidup di dunia. Jalan di dunia, tapi hati mereka telah ada di negeri akhirat. Subhanallah. Senantiasa hatinya melihat akhirat. Hidup di dunia, tapi dia hidup dalam surga yang terdapat dalam hatinya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dialah Allah yang memberikan kepada manusia tanpa sebab, tanpa diminta. Dialah Tuhan yang dikatakan maknanya adalah alladzi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, yang memberi kepada siapa yang berhajat dan yang tidak berhajat, yang meminta dan tidak meminta. Maka itu hanya layak untuk Allah semata. Dialah Tuhan yang memberikan kepada hamba kebutuhannya, dan dia tambahkan lagi lebih daripada sekedar kebutuhannya sebagai bentuk karunia daripadanya. Dia tambahkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Allahu Akbar. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Dia datangkan kepada kalian segala yang kalian minta, bahkan lebih daripada apa yang kita minta. Allahu Akbar. Jika kita katakan makna al-karim alladzi idza wa'ada waffa, dialah Tuhan kalau berjanji menepati. Fa inna kulla man ya'idu, setiap orang berjanji, yumkinu an yafiya, mungkin dia akan menepatinya. Wa yumkinu an yaqta'ahu udhrun, kadang-kadang karena ada uzur tak bisa ditepati janjinya. Karena ada uzur. Saya janji besok datang insyaallah jam 8 di rumahmu. Ternyata tak datang. Kenapa? Ada uzur. Karena ada uzur tak ditepati. Allah, apa yang membuat terhalang? Tak ada bagi Allah namanya uzur. Subhanallah. Manusia karena keterbatasannya ada uzur. Sakit dia tak bisa datang. Allah Tuhan Maha Sempurna. Kalau berjanji dia pasti tepati. Manusia berjanji kadang tak ditepati pada waktunya. Janji bayar hutang tanggal berapa? Tanggal 20 Ustaz. Lewat 20 kok belum? Berilah aku tempo Ustaz tanggal 25. Oke, 25 belum lagi, berilah aku tempo tanggal 26. Tiap hari tempo. Manusia banyak uzurnya, Allah tak pernah mengingkari janji. Kalau kita baca ayat-ayatnya, janji-janjinya, hati kita pun menjadi tentram, tenang, karena pasti akan dia tunaikan janjinya. Subhanallah. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang nikmat bagi orang-orang beriman. Yakini nikmat hidup orang-orang beriman, jauh daripada kesengsaraan hati. Ya, walaupun pandangan ahli dunia, mungkin pandangan dunia sengsara hidup kawan. Motornya kombet, mobilnya mobil tua. Itu pandangan zahir. Tapi hatinya tidak. Hanya Allah yang bisa memberikan kenikmatan yang sempurna dalam hati manusia. Ya, dia melihat ya mobil-mobil mewah orang, dia berkata belum lunas, besok jatuh tempo, ini pinjam uang riba. Tenang lagi, aku tak pikirkan hutang. Mobil butut tapi tak berhutang. Tengok istana-istana orang, dalamnya banyak kesengsaraan itu dengan maksiat.
Ya. Jangan dikira dalam istana tak ada kesengsaraan. Kadang-kadang lebih dahsyat lagi persaingan dalam istana, perebutan kekuasaan antara anak pangeran. Subhanallah, dahsyat. Kadang-kadang manusia terhalang untuk menepati janjinya. Adapun Dia Allah Al-Bari, Tuhan yang mencipta manusia, membentuknya dengan sempurna, mewujudkannya, sadiqul wa'di, janjinya benar. Li'umumi qudratihi, karena betapa luasnya kekuasaannya, wa mulkihi, wa 'azimi mulkihi, betapa agungnya kerajaannya. La mani'a lima a'ta, tak ada yang dapat menahan apa yang ingin Dia beri. Wala mu'tiya lima mana', tak ada yang bisa menahan apa yang ingin Dia berikan. Semuanya di tangannya, semua ketentuan di tangannya. Kalaupun orang punya prasangka ini tak lancar rezekiku ini karena dibuat orang nih, ya, ini karena dangkalnya akidah. Ku tengok rumah makanku sepi nih, rumah makan samping terus ramai orang, kayaknya dibuatkannya nih. Kalau akidahnya dalam, la mani lima ataita, ya Tuhan, tak ada yang bisa menahan apa yang Kau beri. Tak seperti itu. Tengok warung kawan ramai orang datang, warung awak sepi, kayaknya Dia buat sesuatu ini. Kalau tawakal kita, yakin kepada Allah kuat, tak seperti ini. Kita katakan la mani lima ataita, tak ada yang bisa menahan apa yang Kau beri, yang ingin Kau beri Tuhan. Jin pun tak bisa menahan. Macam-macam Ustaz, dibuatkan orang, nasiku jadi basi. Nasi basi dibuatkan orang. Ya, sayur-sayur keberulat. Banyak berprasangka buruklah kepada manusia dia. Kemudian wa idza qulna ma'nahu alladhi turfa'u ilaihi kullu hajah saghirah wa kabirah. Makna al-karim dialah Tuhan yang diangkat kepadanya semua hajat besar dan kecil, maka itu adalah milik Allah semata. Dialah yang layak dikatakan demikian. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'an. Meminta kepadanya segenap makhluk yang di langit di bumi, setiap hari Dia dalam keadaan fi sya'nin, dalam keadaan tertentu. Allah dalam keadaan senantiasa berbuat. Tak pernah Allah istirahat, tak pernah mengantuk, tak pernah tertidur. Fi sya'nin, dalam berbuat, dalam pekerjaan selama-lamanya. Tak pernah Allah itu istirahat seperti kita istirahat. Allahu Akbar. Wa idza qulna ma'nahu ay alladhi la yudai'u man iltaja'a ilayhi fahuwa Allahu wahdahu al-qa'ilu 'an nafsihi. Jika kita tafsirkan makna al-karim, dialah Tuhan yang tak pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Dialah Allah semata yang demikian layak dikatakan kepadanya. Dia yang berkata tentang dirinya, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik dalam amalannya. Dia yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia yang mengatakan dan berkatalah Tuhan kalian, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dikatakan maknanya adalah alladzi yatajawazu 'anil dzunub. Dialah Tuhan yang senantiasa memaafkan dosa-dosa, wa yaghfiru sayyi'at, menghapuskan keburukan-keburukan. Maka itulah Allah semata yang berhak berkuasa. Wa huwa min karami subhanah, dan terbentuk kedermawan Allah, la yata'azzamu dzambun an yaghfirahu. Sebesar apapun dosa, Allah takkan mungkin menutup pintu tobat maaf bagi orang-orang yang tobat kepadanya. Sebesar apapun dosa. Bahkan dosa syirik pun Dia maafkan. Menyekutukan Dia pun ketika hamba datang meminta kepada Allah ampunan, Dia ampunkan. Itu dosa paling besar. Ya dan billah. Famin karamihi annahu huwallazi jada wa tafaddala bit-taubati 'ala at-taib. Di antara bentuk kedermawanannya, Dialah yang telah menganugerahkan kepada hamba ilham, taufik untuk bertaubat. Bahkan taubat kita pun di antara bentuk kebaikan Allah. Dia yang menginspirasi kita untuk taubat, mengilhamkan kita untuk kembali kepadanya Jalla wa ala. Wa min karamihi tafadduluhu subhanahu biqabuliha mahma 'aduma adh-dhanbu wa kabura al-jurmu. Di antara bentuk kemuliaannya, ya, dan kasih sayangnya, kedermawanannya, Allah menerima taubat hamba sebesar apapun dosa tersebut. Walaupun seluas langit dan bumi, Allah ampuni.
jalla fi ula. Dia mengatakan, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi, ya kalau datang wauku satu bumi ini penuh dengan dosa-dosa, la ataituka bimithliha maghfiratan, aku akan ampunkan dosa-dosamu selama engkau tidak menyekutukanku. Wa min karamihi annahu yubaddilu sayyi'ati taibina hasanatin. Di antara bentuk ketemuan Allah, Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Tatkala hamba bertobat, hamba berbuat amal saleh, keburukan itu digantikan dengan kebaikan. Wa min karamihi subhanahu annahu yafrahu bi taubati taibin wa inabatil munibin. Di antara bentuk kedermawanannya, dia begitu gembira, begitu senangnya ketika hamba taubat kembali kepadanya, padahal dia tak punya kepentingan dengan hamba. Subhanahu wa ta'ala. Mau tobat tak berpengaruh bagi Allah Jalla wa'ala. Tapi dia gembira dengan taubatnya kita. Wa min karamihi subhanahu annahu yastahyi min 'abdihi idza madda yadayhi ilaihi sa'ilan mutadallilan an yaruddahuma sifran khaibatain. Di antara bentuk kedermawanannya, dia malu kita angkatkan tangan kepadanya, dua tangan kita angkatkan, Allah malu tidak mengabulkan apa yang kita minta. Allah malu kita pulang tanpa membawa sedikit jua pun pemberian daripadanya, sudah kita angkat tangan. Dia malu, jalla fi'ula. Innallah hayyun karim, Allah Tuhan yang maha pemalu, maha dermawan. Dia malu ketika hamba mengadakan tangannya kepadanya, tidak dia kabulkan, kosong tanpa pemberian. Allah malu, jalla fi'ula, subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu asbabi naili karamatil karim, dan adalah sebab yang terdahsyat dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan yang maha mulia ini, adalah dengan meningkatkan takwa kepadanya jalla wa ala. Takwa dalam sir kesendirian, wal alan dalam keadaan terang-terangan. Berat, ya, dalam kesendirian takwa itu berat. Apalagi dengan segala macam ya android yang di tangan, begitu dahsyatnya syahwat, begitu memuncaknya. Tanpa dengan takwa fis sirri, takwa dan dalam tanpa dengan takwa dalam kesendirian, takwa dalam kebersamaan, berat. Subhanallah. Fal akramu indahu subhanahu al-atqalah, yang paling mulia itu di pandangan Allah yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang bertakwa, dijadikan kita daripada wali-walinya yang Dia muliakan. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengabulkan doa-doa kita. InsyaAllah pada kesempatan